Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik dan unik dari agama Islam. Di video kali ini sahabat, kami akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended, terutama bagi sahabat semua yang saat ini ingin mondok atau mempunyai anak ingin diberangkatkan untuk pesantren. Maka kita akan membahas tentang 5 tips memilih pesantren yang baik untuk anak tercinta. Namun sebelum kita bahas satu persatu sahabat, apa saja sih cara atau tips memilih pesantren yang baik untuk anak tercinta kita? Maka jangan lupa kami ingatkan sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial sahabat semua, agar channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari. Terima kasih. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan terbaik bagi orang tua yang ingin anaknya belajar ilmu agama lebih dalam. Bagi orang tua yang belum pernah mesantren atau belum pernah mondokkan anaknya di pesantren, ini merupakan hal yang cukup sulit sahabat. Pasalnya, banyak sekali pondok pesantren yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ini. Mulai dari pondok pesantren dengan corak salafi atau yang berhaluan modern. Alhasil, calon wali santri bingung untuk memilih pondok pesantren yang seperti apa sih untuk menitipkan anak tercintanya. Nah, di video ini kita akan membahasnya loh sahabat. Sebelum mendaftarkan anaknya ke pesantren sahabat, maka kenali dulu pondok pesantren yang hendak dituju, mulai dari fasilitasnya, guru pengajarnya, kurikulum belajarnya, dan sarana-sarana pendukung lainnya. Maka oleh karena itu berikut adalah sejumlah tips memilih pesantren yang baik untuk anak tercinta kita semua, yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Dunia Muslim. Yang pertama, berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini sangatlah penting sahabat. Seperti kita ketahui apabila sekarang ini banyak sekali bermunculan pondok pesantren atau dengan nama Islamic Boarding School yang tidak berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa di antaranya pondok pesantren berpaham radikal. Ini tentunya akan mengkhawatirkan bagi ideologi kebangsaan dan keimanan anak-anak tercinta kita apabila nantinya takutnya salah memilih pesantren. Memilih pondok pesantren berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan pilihan tepat bagi orang tua untuk menitipkan anaknya. Karena pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan ponpes yang punya akar tradisi yang kuat dalam dinamika sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama semangat bela negara dan dengan slogan NKRI harga matinya. Salah satu pondok pesantren yang secara ideologi berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah pastinya sangat banyak sahabat. Ada Langitan dan lain sebagainya. Yang penting banyak. Silakan sahabat semua mencari di daerah sahabat semua yang memang ada kata-kata pondok pesantren salafiyah atau salafiyah modern, dan dipastikan kemungkinan besar apabila pesantren itu apalagi yang sudah terkenal menjadi salah satu pesantren yang memang recommended untuk menjadi tempat menimba ilmu bagi anak kita semua. Selanjutnya di urutan nomor 2, memilih pesantren yang mempunyai guru dengan sanad keilmuan jelas. Di dalam sebuah keterangan dari Nabi Muhammad SAW, as-sanadu min khusyal umati, bahwa sanad transmisi keilmuan merupakan kekhususan bagi umatku. Memilih produk pesantren yang baik tidak lepas dari guru-guru pengajar yang ada di dalamnya sahabat. Maka oleh karena itu pilihlah pondok pesantren yang mempunyai guru-guru pengajar yang punya sanad keilmuan agama Islam yang nyambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab belajar ilmu agama mempunyai tanggung jawab tidak hanya di dunia, akan tetapi nanti di akhirat nanti akan dipertanyakan loh siapa gurunya, guru dari gurunya, seterusnya dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Di era yang semakin masifnya teknologi informasi, banyak sekali informasi agama yang tidak jelas sumbernya, rujukannya, dan tidak jelas pula gurunya. Untuk itu sahabat, maka pilihlah pesantren yang mempunyai guru yang mempunyai sanad keilmuan yang jelas dan nyambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya tips nomor 3, sarana dan prasarana yang memadai. Memilih pondok pesantren juga harus melihat sarana dan prasarana yang ada.
Sebelum mendaftarkan anak kesayangan sahabat semua ke pesantren, usahakan calon wali santri agar survei terlebih dahulu pondok pesantren yang akan jadi tempat anaknya nyantri. Dengan begitu sahabat, calon wali santri akan tahu secara jelas sarana dan prasarana yang ada di pesantren tersebut. Tujuannya memilih pesantren yang mempunyai sarana dan prasarana yang memadai adalah untuk menunjang kegiatan belajar santri agar maksimal. Misalnya di pesantren sudah ada sekolah, udah ada librari, sudah ada kantin, dan juga banyak gurunya dan lain sebagainya. Selanjutnya di urutan nomor 4, pilih yang mempunyai kajian kitab kuning. Kitab kuning merupakan ciri khas yang dimiliki setiap pesantren sahabat. Tak ada pesantren tanpa kajian kitab kuning. Kitab kuning atau kitab Turat merupakan warisan intelektual para ulama salafiyah dalam menjelaskan ajaran Islam yang terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadits. Maka pilih pesantren yang mempunyai basis kitab kuningnya. Salah satunya di pesantren biasanya diajarkan mulai dari kitab fikihnya Safinatun Najah, Sulamun Najat, Takrib, I'anatul Thalibin, dan lain sebagainya sahabat. Selanjutnya di urutan nomor 5, dari 5 tips memilih pesantren yang baik untuk anak tercinta, pilih pesantren yang nyaman untuk belajar. Selain dari sarana dan prasarana yang memadai, kenyamanan juga merupakan salah satu penunjang agar santri belajar dengan nyaman. Kenyamanan merupakan faktor utama agar santri betah belajar di pesantren sahabat. Bagi orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya di pesantren, maka silahkanlah memilih pondok pesantren yang nyaman, yang disukai oleh anak kita semua. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang 5 tips memilih pesantren yang baik untuk anak. Semoga tips ini bisa menjadi referensi untuk sahabat semua yang ada di rumah. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.